Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Andri M93, dan kali ini saya membahas spoiler perjalanan Lindong ke dunia es. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, langsung saja kita masuk pada isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tanah leluhur suku Roh Es. Aula besar dipenuhi dengan nyanyian, tarian, dan musik seruling. Banyak ahli suku Ice Spirit saat ini berkumpul di dalam aula besar ini. Kekuatan roh tanpa batas berdenyut, menyebabkan ruang beriak. Namun, bahkan dalam perkumpulan ahli ini, 4 sosok di posisi kepala aula tidak diragukan lagi adalah titik fokus. Setiap kata atau tindakan mereka membuat banyak ahli di aula besar merasakan semacam tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Di kursi kepala pusat aula besar adalah seorang penatua mengenakan jubah biru. Wajah sesepuh itu memancarkan cahaya biru, dan rasa dingin yang mengerikan menyebar dengan setiap gerakan yang dia buat, menyebabkan embun beku terus terbentuk di sekitarnya. Bahkan kekuatan roh yang telah berkumpul di sekelilingnya akan berubah menjadi pecahan kristal multiwarna yang mempesona karena ki dingin yang menakutkan. Setiap kali kekuatan roh dibekukan menjadi es, tetua akan menarik napas, dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan roh tanpa batas sedikit melonjak di matanya. Seni surgawi dunia bawah es leluhur dengan cepat mendekati puncak kesempurnaan. Sementara tetua menunjukkan metode penyerapannya yang mendominasi, banyak anggota suku Roh Es peringkat tinggi di aula besar meledak dalam pujian. Kata-kata sanjungan tak henti-hentinya dikirim tanpa rasa malu. Ini karena tetua ini saat ini adalah praktisi paling kuat di suku Roh Es. Dia dikenal sebagai leluhur Roh Es, dan merupakan penguasa surgawi biru sejati. Dia memiliki reputasi tirani bahkan di dunia 1000 besar, dan juga merupakan pilar terbesar yang mendukung suku Roh Es. Leluhur Roh Es hanya tersenyum menanggapi sanjungan seperti itu. Dengan teman lama saya, setan salju di sini, seni surgawi dunia bawah es saya ini benar-benar tidak bisa dibanggakan. Saat dia berbicara, tatapannya yang tersenyum beralih ke 3 kursi di bawah. Di kursi paling kanan adalah seorang penatua dengan janggut putih dan rambut putih. Kulit lelaki tua ini seputih salju, sementara janggut putih panjangnya menggantung di hadapannya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Ketika dia mendengar tawa leluhur Roh Es, dia juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saudara Roh Es, orang tua ini tidak bisa memegang lilin untuk seni surgawi dunia bawah es Anda. Meskipun kata-katanya begitu, mata sesepuh berambut putih ini memiliki sedikit ekspresi tersenyum. Jelas bahwa pikiran batinnya tidak sepenuhnya sejalan dengan kata-katanya. Ekspresinya terlihat oleh semua orang, namun tidak ada yang tersinggung karenanya. Penatua ini bagaimanapun juga adalah seorang praktisi puncak yang terkenal di dunia 1000 besar. Dia dikenal sebagai orang tua setan salju, dan telah berteman dengan leluhur Roh Es selama bertahun-tahun. Leluhur Roh Es dan dia sama-sama kuat, dan tak satu pun dari keduanya lebih kuat dari yang lain. Kalian berdua orang tua jelas berniat menekan yang lain, namun kamu masih bertindak dengan cara yang munafik. Sementara pertukaran ini terjadi antara leluhur Roh Es dan orang tua setan salju, sebuah suara mengejek muncul dari samping. Itu tidak memberi wajah sama sekali dua penguasa surgawi yang sangat kuat. Jika ada orang biasa yang berbicara seperti itu, kemungkinan besar dia sudah lama menguap menjadi debu. Namun, leluhur Roh Es dan orang tua iblis salju hanya tertawa kecil ketika mereka mendengar ini, sebelum tatapan mereka beralih ke orang yang berbicara. Pembicaranya adalah seorang penatua yang tinggi dan kekar. Penatua ini mengenakan jubah hitam, sementara matanya bersinar ungu emas. Raungan naga sepertinya samar-samar bergema di dalam suaranya yang keras dan jelas. Sementara dia duduk di sana, tekanan yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa menyebar. Seolah-olah dia adalah naga yang mengerikan dan ganas. Lidah Dragon Sovereign masih sangat tajam setelah bertahun-tahun. Ice Spirit Ancestor menyeringai saat dia berbicara. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak keberatan dengan kata-kata ejekan tetua berjubah hitam yang kekar sama sekali. Itu karena tetua berjubah hitam ini adalah tetua agung dari suku naga 1000 besar dunia. Kecakapan bertarungnya luar biasa, dan tubuh aslinya adalah naga darah murni. Ini juga merupakan eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi. Dia dikenal sebagai penguasa naga.
Dragon Sovereign melengkungkan bibirnya dan berkata, kalian para Voge tua baru mencapai level Heavenly Sovereign setelah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan Battle Emperor, kultivasi seperti itu mungkin juga dikenakan pada seekor anjing. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata kejam penguasa naga, leluhur Roes dan orang tua iblis salju tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Tatapan mereka yang agak iri diarahkan ke kursi paling kiri, menemukan sosok yang telah tersenyum pada mereka sejak awal. Sosok itu mengenakan jubah emas, dan memancarkan aura yang megah dan mengesankan. Berbeda dengan leluhur Roes dan yang lainnya, penampilan orang ini agak muda. Wajahnya yang tampan seperti sarung belati, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Keanggunan ini membuatnya menjadi eksistensi yang paling mempesona di aula besar. Secara khusus, keindahan suku Roes tidak bisa tidak menatapnya dengan kerinduan. Mereka terus-menerus mengintip pria berjubah emas dengan wajah sedikit memerah. Jelas bahwa mereka telah terpesona oleh keanggunannya. Dibandingkan dengan monster tua seperti Ice Spirit Ancestor dan yang lainnya, pria berjubah emas ini berada di puncak kejayaannya. Meskipun pria berjubah emas ini adalah yang terakhir memulai perjalanan kultivasinya di antara mereka, bahkan tidak ada sedikit pun penghinaan di mata penguasa naga yang berlidah tajam ketika dia melihat yang pertama. Sebaliknya, ada kewaspadaan yang besar. Itu karena pria di depan mata mereka tidak hanya mencapai tahap penguasa surgawi pada usia yang begitu muda, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk menantang orang lain, dan tidak menderita satu kekalahan pun. Oleh karena itu, gelarnya yang mendominasi dan tak tertandingi sebagai kaisar pertempuran di 1000 dunia besar. Jika itu 1 lawan 1, terlepas dari apakah itu leluhur Roes, orang tua setan salju atau penguasa naga, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya. Bakat Battle Emperor tidak ada bandingannya. Kemungkinan dia akan dapat membidik tingkat penguasa surgawi kelas suci di masa depan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang tua seperti kita. Orang tua setan salju menghela nafas saat dia dengan iri berkomentar. Leluhur Roes dan penguasa naga merasakan hal yang sama. Penguasa surgawi dari 1000 besar dunia dibagi menjadi 3 kelas, kelas roh, kelas surgawi dan kelas Saint. Semuanya saat ini berada di Spirit Grade. Battle Emperor tersenyum kecil dan berkata, The Saint Grade memang tujuanku. Saya percaya bahwa saya harus bisa mengambil langkah itu. Meskipun dia tersenyum saat berbicara, nada suaranya sangat ditentukan. Seolah-olah dia sangat percaya diri, dan aura dominan yang samar terungkap. Tidak ada yang menyangkal kesombongan seperti itu. Sebaliknya, mereka percaya bahwa dia memiliki tekad yang kuat. Ini karena dia memang memiliki kualifikasi. Desir. Sementara suasana di aula besar berada di puncaknya, seberkas cahaya tiba-tiba melesat masuk dari luar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi burung es kecil yang mendarat di bahu Ice Spirit Ancestor dan mulai berkicau tanpa henti. Setelah mendengar kicau burung es kecil itu, ekspresi awalnya tersenyum di mata leluhur Roes tiba-tiba menjadi gelap, saat tekanan kuat yang tak terlihat menyebar. Aula besar yang awalnya meriah segera menjadi sunyi senyap. Penghormatan terungkap di mata banyak ahli suku Roes saat mereka melihat ke arah leluhur mereka. Satu-satunya 3 yang tidak terpengaruh oleh leluhur Roes adalah 3 penguasa surgawi, kaisar pertempuran, penguasa naga, dan orang tua setan salju. Apa itu? Orang tua setan salju bertanya. Kulit leluhur Ice Spirit sedikit jelek saat dia mendengus. Seorang pria arogan yang bodoh dari alam bawah sebenarnya memiliki delusi meminjam tablet Ice Spirit suku Ice Spirit saya untuk menghidupkan kembali istrinya. Apakah dia tidak tahu bahwa tablet Roes adalah harta pamungkas sukuku? Itu akan menderita setiap kali digunakan, bagaimana bisa dipinjamkan kepada orang luar? Petik 2. Orang tua ini telah berulang kali menolak permintaannya. Tidak terduga bahwa orang ini tidak hanya menolak untuk mundur, tetapi juga memiliki keberanian untuk secara paksa masuk ke tanah leluhur suku Roes saya. Kesombongan seperti itu. Menjelang akhir, leluhur Roes sudah meledak dalam kemarahan. Ki dingin yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya, dan suara benda yang dibekukan muncul di aula besar. Membobol secara paksa tanah leluhur. Orang dari alam bawah ini memang arogan. Orang tua setan salju yang lainnya saling bertukar pandang, sebelum mereka tertawa kecil. The Great Thousand Worlds adalah titik berkumpulnya pesawat-pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, para ahli 1000 besar dunia akan memandang mereka yang berasal dari alam yang lebih rendah dengan jijik.
Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa ketika mereka mendengar bahwa orang yang sembrono dari pesawat yang lebih rendah benar-benar bermaksud untuk masuk ke tanah leluhur suku Roes. Dengan leluhur Roes yang mengawasi suku Roes, bahkan serangan bertenaga penuh dari penguasa surgawi tidak akan berhasil. Ekspresi Ice Spirit Ancestor gelap. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan cermin es terbentuk di depan mereka. Sebuah tablet es kuno diam-diam menjulang di dalam cermin es. Orang tua ini ingin melihat siapa di sukuku yang akan menikah dengan petani seperti itu. Dengan jentikan jarinya, cahaya dingin mendarat di Ice Spirit Tablet, dan cahaya es langsung berkedip di atasnya. Pada akhirnya, cahaya menyatu, dan sosok cantik berangsur-angsur muncul. Mata sosok itu tertutup rapat, dan rambut panjangnya bersinar dengan cahaya biru es. Ekspresinya sedingin es, tapi dia sangat cantik, sementara aura samar namun sangat dingin menyebar darinya. Banyak yang menjadi terengah-engah ketika melihat sosok cantik ini mendarat di mata mereka. Selanjutnya, pemimpin suku cabang suku Roes mengerutkan kening, tetapi akhirnya menggelengkan kepala ke arah leluhur Roes, menunjukkan bahwa wanita ini bukan bagian dari suku mereka. Bukan bagian dari sukuku. Leluhur Roes terkejut ketika dia berbicara dengan takjub, lalu bagaimana fragmen jiwanya muncul di tablet Roes. Hanya garis keturunan kerajaan dari sukuku yang memiliki kualifikasi ini. Berbagai pemimpin suku cabang saling memandang. Beberapa saat kemudian, seseorang berbicara dengan nada merenung. Tercatat dalam arsip leluhur kita bahwa pernah ada cabang dari garis kerajaan yang memisahkan diri dari suku Roes kita di masa lalu. Kemudian tidak ada kabar dari mereka, dan diyakini bahwa mereka telah dimusnahkan. Wanita ini mungkin milik cabang tertentu itu. Petik 2. Hanya setelah mendengar ini leluhur Roes mengangguk, dan dengan dingin berkata, karena mereka telah memisahkan diri dari suku, jangan pernah berpikir untuk menggunakan suku Roes untuk bangkit kembali. Bakat fragmen jiwa ini luar biasa. Jika Ais tua merasa itu merepotkan, tolong berikan itu pada diriku yang rendah hati. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Pada saat ini, mata Kaisar Pertempuran tiba-tiba menjadi sedikit cerah saat dia menatap sosok cantik di dalam tablet Roes dan berkata. Leluhur Roes tercengang. Segera setelah itu, dia ingat bahwa Kaisar Pertempuran adalah seseorang yang menghargai keindahan. Dia segera melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, jika Battle Emperor tertarik, orang tua ini akan memberikan fragmen jiwa ini kepadamu setelah penyusup itu ditangani. Itu pasti sepadan jika sebuah fragmen jiwa belaka dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Kaisar Pertempuran. Battle Emperor terkekeh setelah mendengar ini dan menjawab, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Ais tua. Jika bantuan saya diperlukan, jangan ragu untuk bertanya. Di sampingnya, orang tua setan salju dan penguasa naga juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka akan memberikan bantuan mereka. Bagaimanapun, suku Roes sangat kuat, dan bermanfaat untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Ice Spirit Ancestor menyeringai saat melihat ini, orang tua ini berterima kasih atas niat baikmu. Namun, seorang petani belaka dari pesawat yang lebih rendah tidak layak untuk perhatian Anda. Anda hanya perlu menonton dari belakang. Petik 2. Setelah berbicara, dia dengan dingin melihat ke arah para pemimpin cabang suku Roes, dan tersenyum dingin, aktifkan susunan besar. Orang tua ini ingin melihat dengan tepat di mana orang dari alam bawah ini menemukan keberanian untuk masuk ke tanah leluhur suku Roes saya. Petik 2. Dipahami. Di aula besar, banyak ahli suku Roes segera merespons. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melesat maju. Dalam sekejap, kekuatan roh yang menakutkan melonjak di domain suku Roes saat lapisan lingkaran cahaya es menyebar. Ki dingin di pintu masuk ke domain tanah leluhur seluas laut, dan tampaknya membekukan ruang itu sendiri, sementara sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara sekitarnya. Kekuatan roh berdenyut seperti jaring yang tak terhindarkan, sepenuhnya menyelimuti area dalam jarak 100.000 kaki. Sebuah teratai es naik di udara di belakang mereka. Ice Spirit Ancestor duduk di atasnya, saat dia dengan dingin melihat pintu masuk ke domain tanah leluhur. Semua pertahanan tanah leluhur telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Selanjutnya, dengan leluhur Roes di sini, bahkan penguasa surgawi hanya akan bisa mundur dalam kekalahan. Seluruh area diam sementara hawa dingin yang pahit turun. Itu adalah hawa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Para ahli dari suku Roes terfokus pada pintu masuk. Ki dingin melanda daerah itu. Tiba-tiba,
Mata Ice Spirit Ancestor menyipit, dan tatapan tajamnya mengarah ke pintu masuk tanah leluhur, hanya untuk melihat riak-riak kekerasan muncul. Dia benar-benar berani datang. Benar-benar orang bodoh yang ceroboh. Kemarahan Ice Spirit Ancestor mencapai puncaknya saat dia berkata dengan muram. Ki dingin terbentang saat langkah kaki samar seseorang yang berjalan di udara terdengar. Tatapan para ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan mereka menyaksikan sosok secara bertahap muncul dalam ki dingin yang tak ada habisnya. Sosok itu berdiri tegak dan lurus, sementara auranya tak terduga seperti jurang yang dalam. Petir menyebar dari tongkat kaisar petir yang dia pegang. Ekspresinya mirip dengan sumur kuno saat dia berdiri di depan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari suku Roes. Selanjutnya, sebuah suara bergema di dalam domain tanah leluhur. Lindong dari alam bela diri datang mengunjungi suku bangsawan ini untuk meminjam tablet Roes. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya. Samapi dengan selesai. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa kembali.